Assalamualaikum, hai Besti, terima kasih loh udah mampir. Oke, di bulan puasa hari ini aku bakalan bahas satu kasus tentang menghilangnya seorang anak. Ini sebenarnya kasus tahun 2015 silam ya, tapi aku pengen bahas lagi karena bener-bener bikin greget. Ini anak ceritanya menghilang beberapa minggu dan ditemukan dalam keadaan tewas di Bali. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari sekarang kita bahas kasusnya. Jadi, Angeline lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu sebagai putri dari seorang ibu bernama Ibu Hamidah, 34 tahun, dan ayah bernama Ahmad Rosidi yang usianya waktu itu 37 tahun. Nah, dia tuh adalah putri kedua dari 3 bersaudara. Namun, anggota keluarga ini tuh kemudian tinggal terpencar karena orang tua si Angeline ini bercerai, yaitu si Ibu Hamidah sama si Bapak Rosidi. Mereka bercerai setelah melahirkan putri ketiga mereka, jadi itu adiknya si Angeline ya. Nah, keluarga Ibu Hamidah sama Bapak Rosidi itu kepencar-pencar bes. Anak pertamanya tuh tinggal sama Bapak Rosidi, anak ketiganya tinggal sama neneknya. Mereka tuh tinggal sama-sama di Banyuwangi, anak ke-1 sama anak ketiga. Tapi si Angeline, anak kedua, itu tinggal di Bali. Kenapa sih si Angeline itu bisa ada di Bali, sedangkan keluarganya ada di Banyuwangi? Jadi waktu itu ketika melahirkan Angeline, Ibu Hamidah tuh nggak sanggup melunasi biaya persalinannya ke klinik. Nah, saat sedang mengalami kesulitan itu, ada nih seseorang yang mempertemukan si Ibu Hamidah sama si Bapak Rosidi itu sama ibu yang bernama Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya persalinan sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya waktu itu. Nah, si Ibu Margaret ini mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta dengan rincian biaya persalinan itu waktu itu 800.000 dan biaya perawatan Ibu Hamidah 1 juta. Maka 3 hari setelah lahir si Angeline itu langsung dibawa oleh Ibu Margaret dan tidak pernah bertemu lagi sama kedua orang tuanya. Jadi kayak adopsi gitulah. Nah, pengadopsian waktu itu sebetulnya tuh belum disahkan melalui pengadilan. Mereka hanya membuat perjanjian di notaris. Akta perjanjian yang dibuat di notaris sebenarnya udah ada klausul yang menyatakan bahwa Ibu Margaret itu sebagai ibu angkat harus menyayangi Angeline sebagaimana anak kandungnya sendiri. Namun kenyataan terakhirnya itu yang dialami sama si Angeline jauh berbeda. Sampai-sampai Bapak Rosidi itu ayah kandung si Angeline kayak nyesel banget tuh udah ngebuat perjanjian waktu itu. Selain itu mereka juga menyepakati agar kedua orang tua kandung Angeline itu tidak menemui anak kandungnya, yaitu si Angeline, sampai si Angeline usianya 18 tahun. Nah, setelah resmi menjadi anggota keluarga Margaret, Angeline tuh diterima keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Margaret lainnya. Nah, si Angeline tumbuh sebagai anak yang ceria yang selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris sama si ibu angkatnya, si Margaret. Nah, keluarga ini tuh sempat berpindah-pindah tempat tinggal, diantaranya Pekanbaru, Bekasi, sama Bali. Dalam pengasuhan Margaret pada tahun-tahun terakhirnya si Angeline, diduga Angeline mengalami banyak kekerasan baik secara fisik maupun mental. Itu diketahui bahwa ibu angkatnya tersebut menjadi seorang yang temperamental. Tampak bahwa di foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru di sekolahnya pada tahun terakhir kehidupan Angeline, dia tuh kayak ngalamin penurunan berat badan gitu loh. Angeline juga tinggal di rumah yang nggak layak huni karena dikelilingi oleh kandang ayam yang berbau nggak sedap, walaupun mereka itu adalah keluarga yang secara ekonomi berkecukupan ya, jadi keluarga berada gitulah. Setiap harinya Angeline diberi tugas kayak nyuci baju, pel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaannya ibu angkatnya, kayak ayam, anjing, sama kucing. Nah, kalau misalkan si Angeline lupa melakukannya, Angeline itu pasti mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya, si Margaret itu. Padahal jumlah ayam yang dimiliki ibu angkatnya itu mencapai puluhan ekor. Gak kebayang ya? Akibat tugas tersebut, si Angeline tuh sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh, serta badan dan rambut yang bau. Bahkan pernah nih ya, si Angeline tuh dilaporin sama teman-teman sekelasnya, laporin ke guru kelasnya gitulah di kelas 2B. Dilaporin karena bau badannya. Ternyata saat itu di rambut Angeline banyak gumpalan kotoran ayam, sehingga dia itu harus dimandiin dan dikeramasin rambutnya sama wali kelasnya, Ibu Wijayanti. Nah, di sekolahnya, khususnya setelah menginjak kelas 2, Angeline terlihat sebagai anak yang memiliki sifat pendiam, pemurung, lusuh, wajah sendu, dan sering terlambat. Dia bersekolah jam 12
12 waktu Indonesia bagian tengah dan pulang jam 5 sore. Dan dia tuh harus mempersiapkan bekal sekolahnya sendiri dan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 km. Nah, dia tuh kalau 2 km tuh kalau misalkan lewat jalan raya ya, atau 1 km kalau misalkan melalui kolong sawah gitulah. Nah, rutinitas pekerjaan yang tidak sewajarnya bagi seorang anak ini mengakibatkan si Angelin tampak kelelahan, tidak sehat, terganggu perkembangannya. Namun, si Angelin bersikap tertutup dan tidak mau bercerita tentang penderitaan yang dia alami kepada gurunya. Hanya setelah didesak, akhirnya si Angelin tuh mau kayak ngomong atau ungkapkan kepada gurunya kalau misalkan dia tuh sering pusing di sekolah karena dia itu belum makan dari rumahnya. Mengenai hal ini, Margaret membela diri bahwa Angelin memang tidak suka makan, cuman suka minum susu. Padahal ketika diberi makan di sekolah sama gurunya, ternyata si Angelin tuh bisa sampai menghabiskan 2 piring makanan yang disediakan gitu loh. Kelaparan banget. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi menghilangnya Angelin. Kasus yang menimpa Angelin pertama kali mengemuka dengan beredarnya kabar tentang hilangnya Angelin. Kabar tersebut tuh kayak beredar luas akibat dibuatnya sebuah laman di jejaring sosial Facebook berjudul Find Angelin Alice Missing Child. Laman tersebut itu dibuat sama salah satu kakak angkat dari si Angelin yang sedang kuliah di Amerika Serikat, yaitu si Christine, pada tanggal 16 Mei 2015, sekitar pukul 5-an lah. Sementara si Yvonne membuat selembaran mengenai hilangnya si Angelin. Nah, keesokan harinya, berbagai media massa turut memberitakan kehilangan Angelin berdasarkan informasi dari si Yvonne. Dikabarkan bahwa adiknya itu berdasarkan informasi dari kakaknya si Yvonne, kabarkan kalau adiknya itu hilang saat mereka tuh bermain di depan rumah sekitar jam 3 sorean lah. Setelah itu, ada lagi tuh ditemukan sampai jam 6 sore. Maka kemudian Yvonne melaporkan ke polisi. Tim pencari anak hilang polisian lantas mencarinya dari Denpasar sampai ke Banyuwangi, soalnya tempat tinggal orang tua kandungnya kan. Berbagai upaya udah dilakukan nih sama polisi, seperti kayak mengamati CCTV di sekitar lokasi, menganalisis telepon seluler, serta kayak menggunakan anjing pelacak. Namun anjing tersebut tidak menemukan jejak Angelin dan hanya berputar-putar di sekitar rumah aja. Nah, keluarga Angelin yang berasal dari luar Bali, yaitu di Banyuwangi, berdatangan gitulah ke kediaman Angelin untuk membantu mencari anak tersebut. Kasus menghilangnya anak ini juga menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia KPAI, sehingga ketuanya Aris Merdeka Sirait beserta 2 anggota timnya datang ke Bali untuk melakukan dialog dengan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Mereka juga kemudian berkunjung dan menemui Margaret di rumahnya. Nah, saat itu si ibu Margaret ini memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan ruangan di dalam rumahnya. Dari hasil kunjungan itu, Aris berkesimpulan bahwa selama ini si Angelin itu tinggal di rumah yang kondisinya sangat buruk dan juga kayak nggak layak huni gitulah, dengan halaman yang dipenuhi kandang ayam. Ayamnya itu puluhan bahkan ratusan, nggak akan membuat anak tidak bisa berkembang dengan baik. Dan KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih sementara hak asuh atas Angelin, sehingga membuat si ibu Margaret itu menangis histeris. Dia juga mengaku nggak terima, bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang akan mengambil anaknya. Hilangnya Angelin juga dibantu penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mereka udah memiliki kayak kekhawatiran gitulah bahwa hilangnya si Angelin bukan karena diculik ataupun melarikan diri, tapi justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh Siti Sapura, mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. Nah, hal tersebut didasari dengan minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa si Angelin tuh hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang, hingga mereka menduga bahwa Angelin itu dihilangkan, dikubur atau dibunuh. Apalagi saat polisi melakukan pemeriksaan, ibu Margaret ini tidak kooperatif. Ada ruang di dalam rumah Margaret yang tidak boleh dimasuki orang lain kecuali orang terdekatnya dia. Nah, setelah sekian lama, akhirnya pencarian Angelin pun terhenti setelah dia ditemukan dalam keadaan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya itu dalam kondisi membusuk bes di bawah pohon pisang, ditutup sampah, dan terkubur bersama bonekanya. Ya, pantas lah waktu itu polisi bawa anjing pelacak. Nah, si anjingnya tuh malah muter-muter di sekitar rumahnya. Ya, ternyata kan emang ada di situ si Angelin.
Dari hasil otopsi, Angelin diketahui meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher, serta anggota gerak atas dan bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu, ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya itu dipastikan karena kekerasan benda tumpul ya pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak. Jasad Angelin kemudian dimakamkan di Dusun Wadul, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Ditemukannya mayat Angelin disusul dengan penetapan tersangka pembunuhannya. Tersangka pertama yang ditetapkan polisi sebagai tersangka adalah siapa coba? Pembantu rumah tangga Margaret ternyata ya. Namanya itu adalah Agus Taiham Damai. Saat pembunuhan terjadi, Agus tuh baru 1 mingguan lah bekerja di rumahnya si ibu Margaret. Penetapan tersangka ini tuh baru diketahui pada Rabu 10 Juni 2015. Dalam prarekonstruksi kejadian, terungkap nih si Agus itu ngebunuh si Angelin. Agus membunuh Angelin tuh pada adegan ke-7 dengan cara membenturkan kepala Angelin ke tembok dan lantai berkali-kali. Nah, si Agus juga mencekik leher Angelin dengan tangannya hingga tubuh bocah malang itu lemas, guys. Saat Angelin tidak berdaya, nah si Agus tuh sempat diminta memperkiso si Angelin gitulah. Namun si Agus tuh menolak. Nah, setelah si Angelin tewas, dia tuh langsung nguburin aja lah mayatnya sama boneka Barbie kesayangan si Angelin. Nah, kepada polisi juga Agus mengakukan pembunuhan keji itu nggak sendirian, Bes. Dia tuh disuruh sama majikannya. Siapa coba? Yap, bener, Ibu Margaret. Keterangan Agus dijadikan dasar untuk menjadikan Ibu Margaret sebagai tersangka kedua. Pada awalnya, Ibu Margaret ini ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan Angelin aja. Baru kemudian menjadi tersangka pembunuhan Angelin. Dalam sidang itu terungkap kalau misalkan Ibu Margaret itu adalah pelaku utama pembunuhan. Sidang kasus pembunuhan Angelin itu berjalan bener-bener lambat dan alot gitu, hingga berlangsung selama 4 bulan. Selain karena adanya dugaan praktek kecurangan pada majelis hakim, juga adanya permainan di kepolisian. Sidang yang awalnya dipimpin Hakim Ketua IGD Ketua Nugraha, Ade Sukreni dan Ahmad Patensili dipindahkan ke Ambon. Nah, penyebabnya karena sidang berlangsung sangat lamban, berlarut-larut. Pada pihak kepolisian, kecurigaan akan adanya permainan terjadi saat video pemeriksaan Agus berhasil diperoleh tim pengacara Margaret. Nah, video itu tuh kan merupakan dokumentasi Polri ya yang sifatnya itu rahasia. Setelah melalui proses yang melelahkan, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara sama si Agus dan penjara seumur hidup sama si Ibu Margaret. Dan udah deh, tamat. So, itu best kasus dari Angelin yang terjadi beberapa tahun silam yang sempat membuat masyarakat geram banget lah. Soalnya kan ya korbannya anak kecil yang harusnya dilindungin, ini malah ya gitu deh. Oke, sekian dulu pembahasan aku kali ini. Semoga ada pembelajaran ya yang dipetik dari setiap kasus yang aku bahas. Kalau suka sama video ini tolong diklik like, share, and subscribe biar aku tambah semangat lagi buat bahas kasus-kasus lainnya. Oke, see you di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.